Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Safrudin MPD dan Bapak Dr. Prayugi Dwina Angga SOR MPD dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai manfaat bermain bagi perkembangan anak. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Saudari Syaputri Solehatun sebagai pemateri pertama, saya Tika Hetiningsih sebagai pemateri kedua sekaligus moderator, dan juga ada Saudari Uswatun Hasanah 25 sebagai pemateri terakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Kepada Saudari Syaputri Solehatun sebagai pemateri pertama, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang manfaat bermain bagi perkembangan anak. Bermain merupakan keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan, dan menimbulkan kenikmatan yang berfungsi untuk membantu individu mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Manfaat bermain meliputi seluruh aspek perkembangan. Yang pertama yaitu bermain dan perkembangan moral. Menurut Santrok 2012, perkembangan moral mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan dan kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Pada anak, moralitas bagi mereka merupakan hal abstrak dan sulit untuk didefinisikan, sehingga perlu cara lain untuk mengenalkan moral pada anak. Salah satunya yaitu dengan cara melalui kegiatan bermain. Contohnya yaitu, anak diberikan tata cara atau aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Disinilah peran bermain dalam mengembangkan moral. Ketika anak sudah mau mengikuti aturan yang berlaku, maka tidak akan sulit memberikan konsep-konsep yang berlaku juga dalam masyarakat. Misalnya, anak kecil harus salim dan berpamitan kepada kedua orang tua sebelum sekolah maupun sebelum berpergian. Agama yang menjadi aspek terdekat dalam moral juga dapat distimulasi kepada anak melalui kegiatan bermain. Misalnya yaitu ketika anak bermain rumah-rumahan, melaksanakan sholat, berdoa sebelum makan, mengucapkan salam saat masuk dan keluar rumah, mengajak anak bermain puzzle hizaiyah, dan mengurutkan tata cara wudhu. Hal tersebut bisa menjadi salah satu cara mengenalkan kepada anak tentang perkembangan moral. Yang kedua yaitu bermain dan perkembangan motorik. Dalam mengembangkan kemampuan motorik, kegiatan bermain dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Selain itu, bermain juga dapat melatih kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Contoh bermain yang bermanfaat dalam pengembangan kemampuan motorik kasar anak adalah pada bermain yang melibatkan dua anak ataupun lebih seperti pada permainan tradisional, misalnya yaitu bermain petak umpet. Anak yang kalah akan menjaga base camp dan anak lainnya menyembunyikan diri. Anak yang kalah akan berlari mencari di mana teman yang lainnya saling bersembunyi. Dalam permainan tradisional ini, anak harus berlari, jalan, membungkuk, bergegas sehingga sangat baik dalam menstimulasi otot serta pernafasan anak. Contoh lain kemampuan keterampilan motorik kasar ketika bermain yaitu anak mampu melakukan lari yang bervariatif seperti lari cepat, lari lambat, jauh, dekat, lari mundur, lari menyamping kiri ataupun kanan, serta anak dapat melakukan berbagai macam gerak untuk melewati rintangan dengan cara melompat, meloncat, merayap dengan berbagai variasi. Selanjutnya, anak yang bermanfaat dalam perkembangan motorik halus yaitu ketika anak duduk atau tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, seperti pada permainan congklak. Anak akan melakukan koordinasi mata tangan dalam memindahkan dan memasukkan biji congklak dalam lubang yang tepat. Selain itu, dalam bermain congklak, anak akan menggerakkan jemari tangan,
menjumput dan menjatuhkan satu persatu biji congklak sehingga dapat menstimulasi motorik halus anak pada anak-anak. Contoh lain kemampuan keterampilan motorik halus yaitu ketika menggambar, menulis, menangkap, melempar bola, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bermain dan perkembangan kognitif. Arti dari kognitif merupakan pengetahuan, ingatan, kreativitas, daya pikir, serta daya nalar. Anak dapat mengenal konsep hanya dengan bermain. Dengan bermain, anak akan lebih mudah menerima konsep-konsep tersebut daripada diajarkan oleh orang dewasa. Seperti saat sedang belajar. Contoh sederhana, ketika anak sedang bermain bola, ia dapat mengenal bentuk bola yang ia mainkan bagaimana, warna bolanya apa, lebih besar atau lebih kecilkah dengan bola milik teman lainnya. Konsep tersebut akan lebih mengena di anak daripada guru harus serius mengenalkannya di kelas. Anak-anak juga mampu belajar melalui bermacam-macam media permainan, baik berupa cerita dari buku-buku, radio, ataupun televisi, serta menjelajahi lingkungan hidupnya secara meluas untuk memperoleh pengalaman hidup. Melalui berbagai jenis permainan ini, anak akan selalu ingin lebih tahu sehingga mereka selalu ingin mencoba-coba untuk menemukan sesuatu yang ingin diketahuinya. Itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syaputri Solehatun sebagai pemateri pertama yang telah menyampaikan materi mengenai manfaat bermain dalam aspek moral, motorik, dan kognitif. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai manfaat bermain dalam aspek bahasa dan sosial. Yang keempat, bermain dan perkembangan bahasa. Sejak lama, telah diketahui bahwa bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan. Tanpa adanya bahasa, maka tidak akan pernah terjadi interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Bahasa juga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dalam setiap kesempatan bermain, anak selalu berkomunikasi dengan lawan mainnya, baik berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Awalnya dalam bermain, anak hanya menggunakan bahasa tubuh, namun seiring berjalannya waktu akan semakin bertambah perbendaharaan kata yang dimiliki oleh anak, sehingga anak dapat menggunakan bahasa verbal dalam rangka berkomunikasi dengan teman mainnya. Perkembangan bahasa dapat dikembangkan ketika anak mengutarakan pendapatnya serta memberi komentar kepada lawan mainnya. Kemampuan berbahasa mampu dikembangkan melalui aktivitas bermain. Pada awal berkomunikasi, anak-anak menggunakan bahasa tubuhnya. Kemudian sesuai dengan usia anak, maka perkembangan bahasa pun bertambah, mulai dari bahasa tubuh ke bahasa lisan atau bahasa yang secara tertulis. Kemudian dengan tingkat yang sesuai dengan tingkat perbendaharaan kata yang dimiliki oleh anak tersebut. Selanjutnya, anak-anak mampu berkomunikasi secara baik dalam hal mengeluarkan pendapat, bertanya jawab, bernyanyi maupun berpuisi. Melalui bermain, perbendaharaan kata maupun kalimat akan semakin bertambah banyak sehingga memperluas kemampuan berbahasa atau berkomunikasi dengan sesama. Dan yang kelima, bermain dan perkembangan sosial. Sesuai dengan perkembangan anak belajar, berinteraksi dengan lingkungannya dimulai dari lingkungan itu sendiri, menuju ke lingkungan yang lebih luas, serta interaksi dengan sesamanya itu akan menjadi lebih luas. Anak mulai belajar berkomunikasi dengan sesama teman sepermainan. Ia belajar mengungkapkan isi hatinya dan dapat menerima pendapat orang lain, sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu menghargai pendapat orang lain. Melalui bermain, anak dapat belajar berbagi kepada sesama, misalnya dengan meminjam alat bermain, memecahkan masalah bersama-sama, kemudian menggunakan alat main secara bergantian, saling toleran, dan sebagainya. Contohnya seperti melalui bermain peran. Anak belajar bertingkah laku seperti orang dalam berbagai status
sosial seperti ada yang berperan sebagai guru, sebagai lurah, dokter, sebagai ibu, pedagang, tentara, polisi, dan sebagainya. Sehingga anak dapat belajar sungguh-sungguh memerankan tokoh-tokoh yang ada di dalam lingkungan masyarakat, sehingga mampu mengembangkan sikap sosialnya secara nyata. Anak-anak akan mudah mengenal sistem nilai, moral, kebiasaan-kebiasaan, taat peraturan, disiplin, sportif, dan tanggung jawab yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Melalui bermain, pembiasaan hidup bermasyarakat akan terjamin. Selain itu, melalui aktivitas bermain, anak juga mampu membawa tingkah laku sesuai dengan perannya, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan jenis kelaminnya. Sekian materi dari saya. Kan ke materi Saudari Uswatun Hasanah 25, dipersilahkan menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi terkait kelebihan dan manfaat dari proses bermain menurut Astuti 2016, yaitu yang pertama, meningkatkan kreativitas anak. Permainan mempunyai sumbangan penting dalam menggabungkan kreativitas anak usia dini. Kreativitas berarti bahwa seseorang dapat bertindak mencipta dan berhubungan dengan sekelilingnya dengan cara yang khas untuknya. Untuk melakukan hal itu, maka anak-anak membutuhkan kesempatan untuk memberikan bentuk sendiri terhadap apa yang dialami dan dijumpainya, seperti bermain, dagang-dagangan, masak-masakan, bermain balok, bermain warna, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu meningkatkan sportivitas dan kejujuran pada diri anak. Kegiatan bermain dapat mengasah sikap-sikap tersebut. Misalnya ketika bermain lomba lari, setiap anak harus menaati peraturan dan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum kegiatan bermain berlangsung. Namun jika dalam proses bermain ada anak yang curang dalam bermain, seperti menyenggol teman, menarik teman ketika berlari, dan lain sebagainya, demi mencapai satu kemenangan untuk menjadi seorang juara. Karena maka anak tersebut akan dikeluarkan dalam oleh teman-temannya. Karena tidak ingin dikeluarkan dalam permainan, maka anak berusaha untuk mengikuti peraturan yang ada. Sehingga ia akan belajar dan membangun sikap sportif dan kejujuran dalam diri, baik jujur pada diri sendiri maupun jujur pada orang lain. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa bersaing yang positif pada anak. Artinya melalui kegiatan bermain akan mengasah sikap bersaing yang positif pada diri anak. Misalnya bermain balok, di mana anak terus berusaha membangun balok walaupun mengalami kegagalan beberapa kali karena susunan yang tidak membuat balok karena tidak sesuai membuat balok jatuh. Namun ia tidak pernah menyerah untuk membangun menara yang tinggi. Akhirnya dengan kerja keras sang anak pun berhasil. Dengan demikian, kegiatan ini akan mengajarkan anak bahwa untuk menjadi seorang pemenang, harus berusaha secara maksimal tanpa menyerah. Bukannya menyalahkan orang lain atas kegagalan yang ia alami. Pada taman kanak-kanak, hal ini terkadang terjadi seperti ketika temannya menjadi seorang pemenang. Anak merasa mau mengucapkan selamat, bertepuk tangan, maupun tersenyum. Tetapi sebaliknya akan bermuka sinis, marah, ataupun menangis melihat keberhasilan temannya. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri anak. Hati-hati dengan anak yang sulit untuk bisa menerima keberhasilan temannya. Selalu menuduh temannya curang ketika ia kalah dalam berbagai permainan. Senantiasa melemparkan komentar-komentar yang merendahkan atau menghina karya teman. Namun sebaliknya melakukan upaya agresif agar teman-temannya mau mengakui dan memuji karyanya. Ini adalah tanda-tanda anak yang tidak memiliki rasa percaya diri. Yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan problem solving dan kemampuan berpikir anak. Hal tersebut terus menantang di dalamnya, artinya kegiatan bermain menuntut anak untuk berpikir mengeluarkan ide-ide baru
agar keluar dari masalah yang dihadapinya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada Saudari Uswatun Hasanah 25. Jadi, bermain merupakan keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang individu yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan, dan menimbulkan kenikmatan yang berfungsi untuk membantu individu mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Dengan bermain, anak akan melakukan segalanya, mencoba mengeksplorasi sehingga pada akhirnya akan muncul ide-ide kreatifnya untuk bermain. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.